16. Ada apa dengan dia? Kenapa dia menatapku dengan bengis? Batin Reina ketika melihat Ziyad yang menghampirinya dengan mata yang menatap sangat tajam bak sebilah belati yang siap menghujam jantung. Kamu nelpon siapa sampai harus menjauh begitu? Selidik Ziyad dengan mata memicing curiga. Tidak dengan siapa-siapa. Kamu kenapa kesini? Bukannya seharusnya kamu masih terapi? Reina sengaja mengalihkan pembicaraan. Kamu jangan coba mengalihkan pembicaraan. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Siapa yang nelpon kamu tadi? Tatapan Ziyad terlihat semakin tajam. Apa itu dari kekasihmu? Sambungnya lagi. Reina mengembuskan napasnya, lalu berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak punya kekasih. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Lagian kalau aku punya kekasih pun, tidak akan ada masalah padamu kan? Ziyad mengepalkan tangannya. Dia benar-benar kesal untuk sesuatu yang dia tidak tahu apa alasannya dia bisa kesal. Hei, gadis sialan, ingat kamu itu masih istriku, jadi kamu harus menghormatiku sebagai suami. Berani sekali kamu berbicara dengan selingkuhanmu di depan mataku. Lagi-lagi Reina mengembuskan napasnya, berusaha untuk mengendalikan amarahnya. Pertama, aku memang istrimu, tapi kamu jangan lupa kalau aku hanya istri bayaran seperti yang kamu katakan. Memang kewajibanku untuk menghormati suami, tapi kamu jangan lupa kalau kamu sebagai suami juga punya kewajiban menyayangi dan mengasihi seorang istri. Aku akan menghormatimu kalau kamu bisa mengasihiku dan berhenti memanggilku gadis sialan. Ingat, aku punya nama. Ziyad bergeming mendengar ucapan Reina yang tegas. Kedua, yang tadi menghubungiku bukan selingkuhanku karena aku tidak punya kekasih, tapi kamu mau tahu dia siapa? Dia itu Selena. Kamu tidak percaya? Nih buktinya. Lanjut Reina lagi sembari menunjukkan bukti panggilan Selena barusan tepat ke depan mata Ziyad. Ziyad sontak terdiam. Begitu melihat nama Selena, hati Ziyad kembali bergetar. Luka yang belakangan ini sudah mulai menutup, kini seperti tersayat kembali, hingga menimbulkan rasa sakit. Kamu kenapa diam? Hati kamu sakit lagi ya? Tapi kamu yang memintanya, dan memaksaku untuk berterus terang, sambung Reina lagi, begitu melihat perubahan wajah suaminya itu. Ayo kita pulang. Ziyad tidak mau berbicara panjang lebar lagi. Pria itu langsung memutar kembali roda kursinya dan beranjak meninggalkan Reina. Tunggu dulu. Reina dengan sigap langsung menahan kursi roda Ziyad. Ada apa lagi? Nada bicara Ziyad terdengar sangat dingin. Kalau saja Reina baru mengenal pria itu, mungkin Reina akan bergidik melihat sikap dingin suaminya itu. Tapi, untuk sekarang, Reina benar-benar sudah terbiasa dengan sikap dingin yang ditunjukkan oleh pria itu. Kamu juga belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya seharusnya kamu masih terapi? Reina mengulangi pertanyaannya yang masih belum mendapatkan jawaban. Aku tidak menyukainya. Dia tidak profesional, sahut Ziyad. Ambigu membuat Reina mengenyitkan keningnya. Tidak profesional bagaimana? Bukannya tadi dia bagus-bagus saja? Gumam Reina yang hampir mirip dengan sebuah bisikan tapi masih bisa didengar oleh Ziyad. Aku bilang tidak profesional ya tidak profesional. Kamu jangan banyak tanya lagi. Nada bicara Ziyad kini terdengar sangat ketus, membuat Reina akhirnya memilih untuk tidak menanggapi lagi. Jadi sekarang dan seterusnya bagaimana? Apa kita perlu ganti dokter lagi? Tanya Reina sembari mulai mendorong kursi roda Ziyad. Tidak perlu lagi. Singkat, padat dan jelas. Kenapa tidak perlu lagi? Apa kamu tidak mau sembuh karena tidak mau berpisah denganku? Pancing Reina. Jangan asal bicara dan jangan terlalu percaya diri. Sambar Ziyad dengan cepat. Jadi, kalau bukan karena itu, kenapa kamu tidak mau melakukan terapi lagi? Itu berarti kamu tidak mau sembuh kan? Apa kamu lupa kalau kamu tidak sembuh, itu berarti kita tidak akan berpisah. Berarti kamu berharap aku tetap jadi istrimu ya? Reina semakin gencar memancing Ziyad dengan cara menggodanya. Enak saja. Baiklah, demi bisa berpisah secepatnya denganmu, aku akan terapi lagi. Pungkas Ziyad. Akhirnya, ucapan Ziyad barusan bukannya membuat Reina merasa bahagia, justru ia tiba-tiba merasa sedih mendengarnya. Segitu inginnya kamu secepatnya berpisah denganku. Apa aku benar-benar serendah itu di matamu? Bisik Reina pada dirinya sendiri. Hei, kenapa kamu melamun?
Ayo dorong lagi, bentak Ziyad, membuat Reina tersadar dari lamunannya. Iya, sahut Reina sembari mendorong kembali kursi roda pria itu. Oh ya, besok aku mau terapi, tapi pastikan dokternya harus perempuan. Celetuk Ziyad, membuat Reina kembali menghentikan langkahnya. Kenapa? Kedua alis Reina sontak bertaut. Jangan banyak bertanya, aku bilang harus perempuan ya harus perempuan. Kamu mau cepat-cepat berpisah denganku kan? Pukas Ziyad, dengan penuh penekanan. Bukan aku yang ingin cepat-cepat berpisah, tapi kamu. Kamu jangan memutar balikkan fakta. Bukannya tadi kamu sangat bersemangat untuk terapi lagi karena aku menyinggung masalah perpisahan. Ziyad sontak terdiam 1000 bahasa, tidak mau membantah wanita itu lagi. Lagian kamu sangat aneh, kamu seakan-akan sedang mengancamku, kalau dokternya bukan perempuan, kamu tidak mau terapi, seakan-akan akulah yang sangat butuh kamu untuk sembuh. Ingat, ini buat kamu bukan buatku. Lagian dokter tadi, sudah terkenal, tapi bisa-bisanya kamu mengatakan dia tidak profesional. Reina benar-benar sangat kesal sekarang. Kenapa kamu jadi kesal? Apa kamu kecewa karena, kalau aku tidak terapi dengan dokter tadi, kamu tidak bisa bertemu dia lagi? Iya, apa dia sasaran barumu? Kamu ingin mendekatinya mulai sekarang, tebar persona agar dokter tadi tertarik padamu. Dan ketika aku sembuh nanti, kamu tidak perlu susah-susah lagi mencari laki-laki kaya, dan kamu bisa tetap hidup mewah iya kan? Benar-benar wanita matre kamu, pukas Ziyad dengan sangat sarkas. Entah kenapa dia bisa sekesal sekarang, mengingat dokter tadi yang seakan memiliki ketertarikan pada Reina. Kekesalannya semakin bertambah karena dia yakin kalau Reina sengaja berpenampilan cantik, dengan tujuan untuk menarik perhatian dokter yang masih muda dan bisa dikatakan tampan itu. Reina mengepalkan tangannya dengan mencengkram kuat pegangan kursi roda itu. Dia berusaha untuk menahan amarahnya akibat tuduhan Ziyad yang benar-benar menyakitkan. Kenapa kamu diam? Apa yang aku katakan tadi benar? Ziyad masih saja melanjutkan ocehannya. Anggap saja kamu benar, aku malas berdebat. Pungkas Reina, akhirnya memilih untuk tidak menanggapi lagi. Nona Reina, tunggu. Reina menghentikan langkahnya, ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Wanita itu sontak berbalik dan menoleh untuk mengetahui siapa yang sedang memanggilnya. Ia melihat dokter yang sedang ia dan Ziyad perdebatkan sedang berlari ke arahnya. Ada apa, Dokter Raka? Tanya Reina dengan sopan ketika dokter yang bernama Raka itu sudah berdiri di depannya. Dokter Raka tersenyum malu-malu sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali, membuat Reina mengenyitkan keningnya. Dokter Raka, ada apa? Apa ada yang penting? Ulang Reina lagi. Boleh aku meminta nomor kamu? Ziyad sontak terbatuk-batuk, begitu mendengar apa yang diucapkan oleh dokter itu. Kak Ziyad, kamu kenapa? Reina sontak panik. Tidak apa-apa, sekarang cepat kita pergi dari sini. Titah Ziyad dengan sangat tegas tak terbantahkan. Bersambung, 17. Maaf, Dokter Raka, aku pergi dulu ya. Reina kembali mendorong kursi roda Ziyad. Bagaimana dengan nomornya? Raka masih belum mau menyerah. Dia bahkan sampai mengikuti langkah Reina. 081 belum sempat Reina menyebutkan nomor yang lainnya. Ziyad tidak batuk lagi, melainkan merintih, sembari memegang perutnya. Ada apa, Kak Ziyad? Reina sontak menunda menyebutkan nomornya lagi dan kembali panik. Sementara itu, terlihat wajah Raka mulai kesal. Dia yakin kalau Ziyad sekarang hanya sedang berpura-pura untuk mengalihkan konsentrasi Reina. Perutku sakit, ayo cepat, aku ada mak dan aku sudah lapar. Sahut Ziyad ketus. Ada mak, kok aku tidak tahu ya? Gumam Reina yang masih bisa didengar oleh Ziyad. Mama mungkin lupa ngasih tahu kamu. Udah jangan banyak tanya lagi. Ayo pulang, tegas Ziyad, tak terbantahkan. Reina menghela napasnya dan melirik ke arah Raka. Maaf ya, dok, kami pulang dulu. Bagaimana dengan nomor kamu? Tanya Ziyad lagi, tidak merasa takut melihat tatapan Ziyad yang siap untuk membunuhnya. Kenapa? Karena baginya sekarang, Ziyad tidak akan mungkin bisa menghajarnya mengingat kondisi pria itu sekarang. Lain kali saja, dok, kalau kita punya kesempatan untuk bertemu lagi,
Reina menerbitkan seulas senyuman di bibirnya yang membuat wanita itu terlihat semakin menarik di depan Ziyad. Kalau begitu, aku kasih kartu namaku saja. Di sana ada nomorku. Kamu hubungi aku nanti ya. Raka mengulurkan tangan yang berisi kartu nama pria itu ke arah Reina dan wanita itu pun menerimanya tanpa memudarkan senyum di bibirnya. Untuk kali ini Ziyad sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pria itu hanya bisa mencengkeram kuat pegangan kursi rodanya dan menggertakkan giginya. Terima kasih, dok. Kalau begitu kami pergi dulu ya. Reina kembali melanjutkan langkahnya setelah Raka menganggukkan kepala, mengiyakan. Jangan lupa menghubungiku ya, teriak Raka, sekali lagi, mengingatkan. Oh, senang ya, dapat nomor handphone. Sindir Ziyad setelah mereka sudah berada di dalam mobil. Lumayan senang sih. Ternyata begini ya rasanya kalau kita dianggap ada. Dulu aku selalu seperti makhluk tidak kasat mata di mata orang-orang. Ternyata penampilan cukup berpengaruh juga. Wajah Reina terlihat berbinar bahagia. Ziyad sontak berdecih dan mendengus. Norak, umpatnya, biarin, wih. Reina menjulurkan lidahnya ke arah Ziyad. Jangan bilang, mulai sekarang dan seterusnya kamu akan berdandan terus, untuk menarik perhatian pria-pria. Mata Ziyad mendelik sampai tidak sadar kalau mereka sekarang sudah mulai memasuki jalan raya. Lah, emangnya kenapa kalau aku dandan? Reina mengerenyitkan keningnya. Kamu haus akan perhatian pria-pria ya? Sadar tidak kalau itu sama saja dengan murahan? Tuh mulut kalau bicara tolong dijaga ya. Jangan asal bicara. Lagian tujuanku sedikit dandan itu bukan untuk menarik perhatian pria-pria, tapi ya karena aku hanya tidak ingin terlihat kusam saja. Aku juga tidak dandan menor kan. Hanya tipis-tipis saja, protes Reina. Tiba-tiba supir mereka menekan klakson mobil dengan sangat kencang dan panjang, karena tiba-tiba ada sebuah motor yang melaju dengan kencang dan menyalip begitu saja. Seketika Ziyad langsung tersadar kalau mereka sudah di jalanan yang penuh dengan mobil dan motor yang berlalu lalang. Wajah Ziyad sontak berubah pucat seperti tidak dialiri oleh darah sama sekali. Ia pun menyenderkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Ada apa, Pak? Tanya Reina yang belum memperhatikan perubahan wajah Ziyad. Itu tadi, non ada motor yang menyalip tiba-tiba. Reina mengangguk-anggukan kepalanya, mengerti. Lalu dia menoleh ke arah Ziyad, dan dia pun langsung kaget melihat wajah pucat Ziyad. Dia saingan yakin kalau bunyi klakson tadi sudah membuat suaminya itu shock dan kembali teringat kecelakaan yang dia alami. Kak Ziyad, tenang, ada aku. Kamu tidak perlu takut, kita akan baik-baik saja. Reina tanpa sadar menarik tubuh Ziyad dan memeluk pria itu, seraya mengelus-elus punggung Ziyad dengan lembut guna memberikan ketenangan pada pria itu. Kemudian, setelah merasa Ziyad sudah sedikit tenang, Reina kembali meletakkan kepala Ziyad ke atas pahanya sama seperti tadi pagi ketika mereka berangkat. Ziyad kini sudah tenang dan Reina kembali fokus melihat ke depan. Sementara itu, Ziyad yang kepalanya terbaring di paha Reina, tiba-tiba menyunggingkan seulas senyuman misterius. Ia lebih dulu melihat ke atas, untuk memastikan kalau Reina sedang tidak memperhatikannya. Setelah dia memastikan kalau wanita itu sedang fokus melihat ke depan, tangan Ziyad diam-diam bergerak membuka kancing tas selempang Reina dan meraih kartu nama yang diberikan oleh Dr. Raka. Yes, berhasil, sorak Ziyad, tersenyum puas. Bersambung, 18. Yes, berhasil, sorak Ziyad, tersenyum puas. Kenapa aku melakukan ini? Tiba-tiba kening Ziyad berkerut, bingung kenapa dia tidak ingin Reina berhubungan dengan Dr. Raka. Ini pasti aku merasa tidak suka melihat dia senang karena dia suka menghinaku, jadi aku ingin membalas dengan ini. Rasain kamu Reina. Ziyad diam-diam menyeringai sinis. Pak tolong berhenti. Celetuk Reina tiba-tiba, membuat Ziyad tersentak kaget dan langsung membuang kartu nama itu ke bawah kursi. Kenapa kita berhenti? Protes Ziyad sembari bangun dan duduk. Katanya kamu lapar. Tuh ada yang jual ketoprak. Kamu mau nggak? Reina menunjuk ke arah penjual ketoprak di pinggir jalan. Tidak mau. Kamu jangan aneh-aneh ya. Kamu mau mengajakku makan di pinggir jalan begini. Enak saja kamu. Kalau kamu pasti sudah terbiasa makan di tempat seperti itu. Tapi jangan kamu bawa-bawa aku juga dong. Protes Ziyad. Lah, bukannya kamu lapar.
Lagian makan di pinggir jalan tidak seburuk seperti yang kamu pikirkan. Rasa makanannya juga mungkin tidak kalah enak dari restoran mahal. Reina sama sekali tidak sakit hati dengan ucapan Ziyad, karena yang dikatakan pria itu memang benar adanya. Aku tetap tidak mau, tolak Ziyad dengan tegas. Baiklah kalau kamu tidak mau. Sekarang kamu mau makan di mana? Aku tidak tahu di mana restoran enak yang kamu suka. Kalau aku hanya satu restoran enak yang pernah aku kunjungi, karena ditraktir sama Selena. Kamu mau aku bawa ke tempat itu? Reina mencoba melakukan penawaran. Aku tidak mau ke restoran manapun. Aku mau pulang. Kenapa? Reina mengenyitkan keningnya. Kamu tanya kenapa? Kamu sengaja ya mau mempermalukan aku, dengan keadaanku yang seperti ini. Mata Ziyad mendelik tajam. Reina sontak terdiam. Dia akhirnya menyadari kalau suaminya itu masih belum sepenuhnya terima akan kondisinya. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh pria itu selama ini menguap entah kemana. Kamu seharusnya tidak perlu malu dengan kondisimu yang seperti ini. Yang malu itu kalau kamu itu berbuat dosa. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, sampai kapan kamu bisa menerima dirimu sendiri? Orang tuamu, kakakmu, menerima kamu apapun kondisi kamu. Kenapa kamu si pemilik tubuh tidak bisa menerima? Tutur Reina panjang lebar tanpa jeda. Mudah untukmu mengatakan seperti itu. Itu karena tidak terjadi padamu. Coba kalau terjadi padamu, apa kamu masih sanggup untuk bersikap sok bijaksana seperti itu? Reina sontak terdiam, karena sejujurnya dia pun tidak sanggup membayangkan kalau dia yang biasanya normal tiba-tiba langsung cacat. Ayo pulang, Pak, pungkas Reina akhirnya. Oh, Reina dan Ziyad kini sudah berada di dalam kamar. Reina meletakkan tasnya begitu saja dan hendak melangkah keluar kembali karena dia ingin memasak makan siang buat Ziyad. Asisten rumah tangga kebetulan hanya memasak untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang bekerja di rumah itu. Itu karena tiur mertuanya tidak ada di rumah dan pembantu itu mengira kalau dia dan Ziyad akan makan di luar. Tadi, pembantu itu memang sempat bertanya mau dimasakin apa. Tapi Reina menolak dan mengatakan kalau dia akan masak sendiri makan siang untuknya dan suaminya. Kamu mau dimasakin apa? Tanya Reina, sebelum dia benar-benar pergi. Tidak perlu, kita GoFood aja, sahut Ziyad, santai. Kenapa harus GoFood? Kamu kira aku tidak bisa masak? Kamu kan sudah rasakan masakanku tadi pagi. Sudut alis sebelah kanan milik Reina sedikit naik ke atas, menyelidik. Aku tahu kamu bisa masak. Tapi aku tidak mau nanti kamu racun. Gila kamu, kalau aku mau membunuhmu, tidak perlu harus meracunmu. Sekarang saja bisa aku lakukan, tanpa ada orang yang tahu. Umpat Reina, kesal. Sudahlah kamu jangan banyak bicara, kalau kamu mau masak sendiri, ya sudah masak sana untukmu saja. Aku akan order makanan untukku saja. Ucap Ziyad sembari mulai mengorder makanan yang dia mau. Reina kini hanya bisa mendengkus dan menatap kesal pada sang suami. Reina kemudian kembali meraih tas Salempang yang dia pakai tadi, hendak mengambil kartu nama yang diberikan oleh Dr. Raka. Di mana kartu nama itu? Reina mengacak-acak isi tasnya, tapi tetap tidak menemukan benda yang dia cari. Sementara itu, Ziyad yang melihat apa yang dilakukan oleh Reina hanya bisa tersenyum tipis. Kak Ziyad, kamu ada lihat kartu nama yang dikasih Dr. Raka tadi? Tanya Reina, menatap Ziyad dengan tatapan curiga. Hei, jangan menatapku seperti itu. Kamu menatapku seakan-akan kamu itu mencurigaiku mengambilnya. Menurutmu untuk apa aku mengambil benda yang tidak berguna itu? Ziyad sengaja meninggikan suaranya, agar Reina tidak curiga lagi. Reina terdiam. Iya juga ya, untuk apa dia mengambilnya? Dia kan tidak butuh nomor itu. Bisik Reina pada dirinya sendiri. Lalu dia kembali mengacak-acak tasnya lagi, dan lagi-lagi dia tidak menemukan benda itu. Reina akhirnya menghela napasnya dengan sekali hentakan berhenti untuk mencari. Mungkin tadi aku lupa memasukkannya ke dalam tas dan terjatuh, batin Reina sembari memasukkan kembali benda-benda yang sempat dia keluarkan dari dalam tasnya. Tiba-tiba dia menghentikan kegiatannya dengan kening yang berkerut. Tapi sepertinya aku tadi masukkan kok. Atau aku salah ingat ya? Imbulnya sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Sayang sekali aku kehilangan nomor itu. Padahal aku tadinya mau tanya,
Siapa dokter wanita yang keahliannya seperti dia? Lagi-lagi Reina mengajak hatinya untuk berbicara sendiri. Kamu kenapa sepertinya sedih kehilangan kartu nama itu? Kamu merasa sedih ia tidak bisa berkomunikasi lagi dengannya. Sindir Ziyad dengan nada tidak suka. Bukan seperti itu. Aku hanya ingin garis bawah belum sempat Reina selesai bicara. Ponselnya tiba-tiba berbunyi dan terlihat kalau Tiur mama mertuanya sedang menghubunginya. Halo, Ma, sapa Reina dengan sopan. Halo, Nak, kalian sudah di mana? Dan bagaimana terapinya? Tanya Tiur. Dari nada suaranya bisa disimpulkan kalau wanita parubaya di ujung sana memang benar-benar ingin tahu. Reina tidak langsung menjawab. Dia lebih dulu mengembuskan napasnya dengan berat. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi, dan keinginan Ziyad untuk mengganti dokter terapi dengan dokter terapi wanita. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Mama memilih dokter Raka karena Mama sudah banyak dengar dengan kemampuannya yang hebat. Tapi, kenapa dia bisa-bisanya mengatakan dokter itu tidak profesional? Bisa dipastikan kalau alis wanita di ujung sana pasti bertaut bingung sekarang. Entahlah, Ma, sahut Reina, jujur. Baiklah, kalau begitu, nanti Mama akan cari lagi sesuai dengan permintaannya. Mama tutup dulu ya teleponnya, panggilan kemudian terputus setelah Reina mengiyakan. Apa yang kamu katakan pada Mama? Celetuk Ziyad dengan tatapan tajam. Kamu kan bisa dengar tadi. Aku bilang garis bawah jawab Reina, ketus. Sudah, tidak perlu kamu jelaskan lagi. Sekarang kamu turun ke bawah dan ambil makananku. Reina mengembuskan napasnya dan berlalu pergi. Dia sebenarnya sangat-sangat kesal, tapi dia tidak ingin mendebat pria itu, karena menurutnya, akan menghabiskan energinya. Di bawah sana, Reina menerima bungkusan makanan yang hanya satu saja. Astaga, dia benaran hanya memesan untuknya saja. Benar-benar tega, Reina menggerutu di dalam hati. Baru saja dia hendak melangkah untuk kembali ke kamar, tiba-tiba dia mendengar supir memanggil namanya, sehingga dia pun menghentikan langkahnya. Ada apa, Pak? Tanya Reina. Tadi aku bersihkan mobil, dan aku menemukan ini di bawah kursi. Mungkin ini milik Tuan Ziyad. Supir itu memberikan benda yang dari tadi dicari-cari oleh Reina yang tidak lain adalah kartu nama Dokter Raka. Aduh, ini milikku, Pak. Aku mencarinya dari tadi. Ternyata benaran jatuh. Untung jatuhnya di dalam mobil. Terima kasih ya, Pak. Reina melemparkan senyumnya ke arah supir itu. Bersambung. 19. Nih makanan kamu. Reina memberikan bungkusan makanan ke tangan Ziyad dengan wajah cemberut. Yang sopan dong, ngasihnya. Cetus Ziyad. Kamu mau kemana? Sambung Ziyad lagi melihat Reina yang sepertinya ingin beranjak keluar. Mau? Ke bawahlah. Aku mau masak makan siangku. Kamu benar-benar tega hanya pesan satu saja. Bibir Reina semakin mengerucut. Kalau kamu mau, kamu itu harusnya ngomong. Jangan berlagak sok tidak mau. Reina kini memilih untuk menanggapi lagi. Ia hanya bisa berdecih dan memilih untuk pergi. Tunggu aku mau makan di bawah saja. Reina yang nyaris pergi, terpaksa berhenti. Kenapa kamu tidak makan di sini saja? Aku akan meminta bibi mengantarkan minum untukmu, protes Reina. Terserah aku mau makan di mana. Aku mau di bawah ya di bawah, kamu jangan banyak protes. Kamu tidak punya hak untuk protes. Reina mengembuskan napasnya, berusaha untuk menahan rasa kesalnya. Dia tidak mau membuang energinya untuk mendebat pria itu lagi, karena sudah cukup banyak energinya terbuang hari ini. Reina kemudian melangkah menghampiri Ziyad dan mendorong kursi roda suaminya itu. Oh, hari kini sudah berganti. Tampak meja makan sudah kembali diisi oleh keluarga Andreas. Tidak terjadi pembicaraan di antara mereka ketika makan. Semuanya fokus pada makanan masing-masing. Kini piring masing-masing sudah kosong, pertanda semuanya sudah selesai makan. Ziyad, kemarin Mama sudah mencari pengganti Dokter Raka. Seperti yang kamu inginkan, Mama sudah mencari dokter yang perempuan. Mama tidak mau kamu berubah lagi-lagi hari ini. Tiur mulai buka suara sembari menyeka sudut bibirnya menggunakan tisu. Kenapa bisa secepat itu, Ma? Raut wajah Ziyad terlihat tidak suka. Emangnya ada alasan kamu untuk menunda?
Hal baik tidak perlu ditunda-tunda. Kali ini bukan Tiur yang menjawab melainkan Andreas papanya. Iya, Pak, sahut Ziyad singkat. Kalau sudah papanya yang buka suara, Andreas pasti akan sulit membantah ucapan papanya itu. Setelah menjawab papanya, Ziyad kemudian kembali menoleh ke arah Tiur mamanya. Ma, bisa tidak Mama meminta dokternya saja yang datang ke sini? Nada bicara Ziyad terkesan sangat hati-hati. Tidak bisa. Tanpa berpikir panjang, Tiur langsung menjawab dengan tegas tanpa keraguan. Kenapa tidak bisa? Aku pikir, dengan dia datang ke sini akan membuat waktu lebih efisien. Mama rasa akan sama saja. Karena kalau kamu melakukannya di rumah, kamu bisa saja semakin mengintimidasi dokter itu. Jadi Mama sarankan, kamu dan Reina yang menemui dokter itu di tempat prakteknya. Tapi, Ma, aku. Tidak ada tapi-tapi, no debat. Pungkas Tiur tidak terbantahkan. Tapi aku takut, Ma. Takut melewati jalanan yang penuh dengan mobil dan motor itu, ucap Ziyad yang sayangnya hanya berani dia ucapkan dalam hati. Asteris. Reina dan Ziyad kini sudah berada di tempat terapi Ziyad yang baru. Maaf, Mbak, dokter Ginanya ada. Tanya Reina dengan sopan pada seorang wanita yang berpakaian seragam perawat. Ada, Mbak, apa tuan ini yang namanya Ziyad? Tanya perawat itu balik dan Reina menganggukkan kepala. Oh, kalau begitu silakan ikuti saya aja, Mbak. Tuan Ziyad sudah ditunggu sama dokter Gina dari tadi. Perawat itu pun mulai melangkahkan kakinya dan Reina menyusul dari belanjaan, sembari mendorong kursi roda Ziyad. Pria itu dari tadi tampak kebanyakan diam, sembari menundukkan raut wajah datarnya. Pria itu terlihat benar-benar kesal sekarang. Kenapa? Karena akhirnya dia tahu kalau kartu nama dokter Raka yang sudah dia buang kemarin ternyata sudah ada di tangan Reina. Dia tahu, karena di mobil tadi Reina mendapat panggilan dari laki-laki yang tidak disukainya, semenjak pertama melihat dokter pria itu. Dia juga bingung kenapa dia bisa-bisanya tidak menyukai pria itu, sementara pria itu sama sekali tidak pernah menyinggungnya. Namun, Ziyad selalu yakin dengan asumsinya sendiri kalau alasan dia tidak menyukai pria itu adalah karena dia menganggap dokter itu tidak profesional. Selamat siang, Tuan Ziyad. Kenalkan, namaku Gina. Aku dokter yang akan membantu Anda melakukan terapi. Tanpa Ziyad sadari, ternyata mereka sudah berada di depan seorang dokter wanita yang cukup cantik dan masih muda. Dokter itu terlihat melemparkan senyumnya yang paling manis. Tapi Ziyad sama sekali tidak membalas sedikitpun. Aku Ziyad, sekarang, bisa kita langsung saja terapinya? Tanya Ziyad tanpa basa-basi, membuat senyum dokter Gina itu langsung menyurut. Namun, itu hanya sebentar saja. Agar terlihat profesional, dokter Gina kembali mengukir senyuman manis di bibirnya. Baiklah, Tuan, mari kita mulai, ucap dokter Gina masih tetap tersenyum. Tanpa menyapa Reina, dokter Gina langsung meraih gagang kursi roda dari tangan Reina dan bersiap mendorong kursi roda itu. Stop, ucap Ziyad tiba-tiba, membuat dokter Gina menghentikan langkahnya dan mengerenyitkan keningnya. Ada apa Tuan Ziyad? Tanya dokter Gina. Apa Anda tidak melihat wanita yang datang bersamaku sampai-sampai kamu main ambil saja kursi rodaku dari tangannya tanpa izin? Suara Ziyad terdengar sangat dingin, membuat tenggorokan dokter Gina tercekat sehingga membuat dia sulit untuk menelan ludahnya sendiri. Oh, maaf, sahut dokter Gina gugup. Kamu jangan minta maaf padaku, tapi minta maaf padanya. Aura Ziyad terdengar semakin dingin. Sementara itu, ada rasa hangat yang timbul di hati Reina, melihat reaksi suaminya yang sepertinya merasa tidak suka kalau kehadirannya dianggap seperti tidak ada oleh orang lain. Benar kata Mama Tiur, kalau dibalik sikap dan kata-katanya yang selalu pedas, dia ternyata adalah orang yang peduli, bisik Reina pada dirinya sendiri. Maaf, Nona, dokter Gina menggantung ucapannya, karena jujur saja dia sama sekali tidak tahu nama gadis yang bersama Ziyad. Dia hanya yakin kalau yang datang bersama Ziyad itu adalah hanya perawat pribadi pria itu saja. Reina, panggil saja aku Reina. Akhirnya untuk pertama kali Reina buka mulut di depan dokter itu. Bersambung, 20. Reina, panggil saja aku Reina. Akhirnya untuk pertama kali Reina buka mulut di depan dokter itu. Oh iya, Nona Reina, maaf.
Ucap Dokter Gina sembari melemparkan senyumnya. Senyum yang bisa dilihat kalau senyum itu sama sekali tidak ikhlas. Setelah merasa sudah cukup, Dokter Gina kembali memutar tubuhnya dan hendak mendorong kursi roda Ziyad lagi. Biarkan dia yang mendorongku. Kamu cukup tunjukkan saja di mana kita akan melakukan fisioterapinya. Nada dingin Ziyad sama sekali tidak berubah dari yang di awal tadi. Begitu ya. Baiklah, Tuan. Dengan tersenyum kecut, Dokter Gina melepaskan gagang kursi roda itu dan menjauh. Sementara itu, Reina yang merasa tidak enak pada dokter itu membungkukkan sedikit tubuhnya, seperti mengisyaratkan permintaan maaf. Ayo ikut aku. Dokter Gina kemudian melangkah di depan Ziyad, untuk memberikan petunjuk jalan. Sial, kenapa dia seperti sangat memperdulikan perasaan pengasuh pribadinya itu? Sepertinya aku akan sangat sulit untuk menarik perhatiannya. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Hari-hari masih panjang kan? Aku dan dia akan bertemu setiap hari. Mungkin dengan kesabaranku nanti ketika melakukan terapi padanya, akan membuat hatinya luluh. Siapa sih yang tidak mau jadi menantu seorang Andreas? Kedua sudut bibir Dokter Gina melengkung, membentuk senyuman tipis, penuh percaya diri. Ya, kemarin siang Dokter Gina kedatangan tamu yang tidak lain adalah Tiur. Wanita itu datang bersama seorang pria yang sangat dia ketahui adalah Andreas, seorang pengusaha sukses yang memiliki sebuah perusahaan besar yang menaungi banyak bidang. Begitu mengetahui apa tujuan pasangan suami istri itu, Gina begitu bahagia dan menyusun berbagai rencana. Bahkan hari ini, dia membuat nama Ziyad ada di list pasien pertama yang akan dia layani. Setelah bertanya beberapa pertanyaan penting dan sudah dijawab dengan singkat oleh Ziyad, Dokter Gina juga lebih dulu melakukan beberapa pemeriksaan. Sepertinya sekarang kita sudah siap melakukan terapi. Apa Anda sudah siap, Tuan? Tanya Dokter Gina yang lagi-lagi memberikan senyum terbaiknya. Kalau aku kesini, itu berarti aku sudah siap. Buat apa kamu bertanya lagi? Jawab Ziyad ketus. Walaupun Dokter Gina merasa kesal dengan jawaban yang diberikan oleh pria tampan di depannya itu, tapi dia tetap berusaha untuk tetap tersenyum semanis mungkin. Kalau begitu, ayo kita mulai. Dokter Gina membawa Ziyad dan Reina ke tempat melakukan terapi yang menyediakan beberapa alat terapi. Setelah berada di tempat yang mereka tuju, Dokter Gina menoleh ke arah Reina. Mbak Reina, bisakah Anda menunggu di sana? Biar aku sendiri yang melakukan terapi untuknya agar aku bisa lebih konsentrasi. Ucap Dokter Gina, yang merasa enggan untuk menyebut Nona lagi pada Reina. Reina tersenyum dan menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Lalu melangkah ke sebuah kursi yang besi yang diletakkan cukup jauh. Dokter Gina kemudian meraih tangan Ziyad dan meletakkan kedua tangan pria itu ke sebuah benda besi panjang yang diletakkan memanjang di dua sisi. Wanita itu baru saja hendak membantu pria itu untuk mencoba berdiri tapi tangannya langsung ditepis oleh pria itu. Aku bisa sendiri, ucap Ziyad ketus. Sial, sudah cacat, masih sombong lagi. Seandainya kamu bukan anak Pak Andreas, aku mah tidak sudi mendapat perlakuan seperti ini. Dokter Gina mulai menggerutu, tapi tentu saja hanya berani dia ucapkan dalam hati. Ziyad terlihat mencengkram kuat penyangga besi, lalu berusaha untuk berdiri. Namun, ternyata pria itu belum cukup kuat sehingga pria itu terjatuh. Dan Dokter Gina tentu saja dengan sigap langsung menahan tubuh pria itu, sehingga terkesan dia sedang memeluk Ziyad. Dari arah tempat dia duduk, Reina tentu saja bisa melihat apa yang terjadi. Ada perasaan tidak suka yang timbul di hati Reina melihat apa yang terjadi di depannya. Cih, pantas saja dia bersikeras mencari dokter yang perempuan. Ternyata ini tujuannya, supaya dia bisa dipeluk-peluk. Lihat saja, dia sangat menikmati pelukan wanita itu. Reina mulai menggerutu dalam hati, merasa keki melihat tontonan di depannya itu. Sementara itu, apa yang dipikirkan oleh Reina sama sekali berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Ziyad dan Dokter Gina. Dokter Gina, tolong panggilkan saja dia ke sini. Biarkan dia yang membantuku. Kamu cukup kasih instruksi saja. Titah Ziyad sembari menatap ke arah Reina. Maaf, Tuan. Bukannya aku tidak mau, hanya saja, aku tidak mau karena kesalahan kecil yang bisa terjadi karena wanita itu nanti, membuat Anda akan sulit pulih. Dan kalau sudah seperti itu kemampuanku akan diragukan,
Kolak Dokter Gina, masih dengan bersuara lembut. Kamu tenang saja, dia tidak akan melakukan kesalahan apapun. Dia itu cerdas. Tuan, kalau bagian mengurusi semua keperluan Anda, mungkin perawat Anda itu lebih ahli dibandingkan aku, karena itu memang pekerjaan sebagai pengasuh. Dan begitu juga sebaliknya, dia sama sekali tidak punya keahlian seperti yang aku punya. Zia terlihat menggeram dan menatap Dokter Gina tajam. Dokter Gina, kamu coba mendekat sedikit ke sini. Aku mau membisikkan sesuatu padamu. Suara Zia terdengar sangat lembut sekarang, membuat hati Gina merasa bahagia. Dokter Gina pun kemudian dengan senang hati semakin mendekat ke arah Zia dan semakin mengembangkan senyumnya. Dokter Gina, jangan lancang menyebut dia hanya pengasuh pribadiku. Asal kamu tahu, dia yang kamu hina itu adalah istriku, bukan pengasuhku. Sekali lagi kamu memandang rendah dia, aku tutup tempat praktek kamu ini, paham kamu? Bisik Zia dengan penuh penekanan, membuat wajah Dokter Gina seketika berubah pucat. Istri, gumam Gina dengan sangat pelan dan suara bergetar. Tidak mungkin, lagi-lagi wanita itu bergumam. Kenapa tidak mungkin? Kamu mau buktinya? Oh ya, lagian kenapa aku harus membuktikan padamu? Aku tidak peduli kamu mau percaya atau tidak, karena kamu itu bukan orang penting. Sekarang kamu panggil istriku ke sini. Tita Zia masih dengan suara pelan tapi dengan tatapan yang sangat tajam. Bersambung.